welcome back to my YouTube channel dengan aku Agnes Oriza. Dan hari ini aku mau ceritain tentang koleksi tas Fendi vintage aku. Yes, jadi kalau ditanya kenapa sih aku tuh suka beli tas Fendi yang vintage, karena aku suka sekali monogram Fendi. Nah kayak gini nih, yang bentuknya FF2 kebalik. Jadi logo Fendi yang monogram ini dibuat oleh Karl Lagerfeld di tahun 65. Seperti yang kalian tahu, Karl Lagerfeld itu adalah kreatif directornya Chanel dari tahun 83 sampai dengan beliau meninggal. Jadi aku fansnya Chanel, tapi aku suka sekali monogramnya Fendi. Ternyata memang yang bikin sama Om Karl. Di sini aku punya 4 tas. Sebenarnya koleksiku juga bukan yang wow. Aku akan menunjukkan satu lemari, belum. Karena di sini aku punya 4 tas dan aku sih so far ngerasanya kayak udah deh sementara cukup gitu. Nah sebelum aku menjelaskan lebih lanjut, supaya kalian gak bingung, jadi Fendi itu punya 2 jenis monogram yang berbeda. Kalian bisa lihat di sini ada bentuk FF yang besar. Ini namanya adalah motif Zucca. Dan kalau yang motif F-nya kecil, ini adalah Zucchino. Nah, biar nggak bingung, karena nanti pasti akan selalu aku sebut setiap ngejelasin tasnya. Dan langsung aja kita masuk ke review. Yang pertama ada Fendi Zucca Baguette. Ini adalah model tas yang paling terkenal dari Fendi jadul. Bahkan sampai sekarang terus dibuat versi yang terbarunya. Dulu itu terkenalnya gara-gara dipakai sama Carrie Bradshaw, Sarah Jessica Parker di Sex and the City. Jadi memang dikempit gitu ya kayak roti baguette. Terus sepertinya sekarang tuh banyak juga ya brand-brand yang mulai ngeluarin lagi tas yang dikempit kayak gini. Ini menurut aku sangat-sangat klasik, kayak ukurannya pas dan somehow muatnya juga bukan yang cuma HP sama dompet gitu, tapi aku lumayan bisa nyimpen macem-macem. Terus di sini aku juga punya yang motifnya Zucca, jadi yang motif Fendi-nya besar-besar. Aku paling suka sih yang warna ini. Terus dia bentuknya cuma satu flap gini aja. Di dalamnya langsung nggak ada resletingnya. Dan di bagian dalamnya ada kantong satu. Lumayan bisa buat nyimpen-nyimpen tisu dan segala macam. Ini juga sebenarnya si talinya bisa di resize. Jadi misalnya ini kepanjangan, ada bolongannya lagi untuk kalian bisa pendekin. Kalau misalkan kalian ngerasa Fendi Baguette ini kekecilan, kalian bisa opsi yang Fendi Zucchino Mama Baguette. Jadi kalau yang ini Baguette, yang ini Mama Baguette. Jadi sebenarnya secara panjangnya sih sama, cuma dia lebih lebar sampingnya, jauh lebih lebar. Dan muatnya banyak, bahkan biasanya ini aku suka bawa Kindle juga. Tapi sama, ini flapnya hanya satu, terus di dalamnya juga ada kantong. Ini benar-benar bisa jadi tas daily yang sangat-sangat versatile. Tapi memang ya jenis kedua kanvas Fendi yang Zucca dan Zucchino ini jangan sampai ketumpahan air, karena kalau ketumpahan air lumayan kelihatan gitu bekas basahnya. Dan kalau warnanya lebih light kayak punyaku yang Zucchino ini, bakal kelihatan banget gitu loh bercak airnya. Jadi emang harus di-hati-hati. Terus pas aku udah punya kedua tas ini, aku ngerasa kayak udahlah, aku udah cukup punya tas Fendi yang vintage-nya. Aku kayaknya nggak akan beli-beli lagi. Tapi itu semua bubar ketika aku melihat yang mini chef. Jadi ini adalah Zucchino mini chef. Warnanya pink, jadi benar-benar berbeda. Kalau sebelumnya yang aku punya tuh selalu warna coklat. Di sini aku punya yang kayak warna pink. Monogram F-nya itu dia kayak kuning gading gitu. Ini benar-benar kecil sih kalau dibandingin tuh, benar-benar kecil dan lucu. Aku nggak tahu kenapa namanya mini chef, tapi memang bentuknya seperti topi chef yang dibalik. Dan ini bawahnya tuh melebar gitu ya, lebih lebar daripada bagian atasnya. Muatnya lumayan. Kalau misalkan ini cocok buat hangout yang bener-bener cuma hangout cantik ke mall, cuma bawa HP, dompet, tisu, terus sanitizer, ini bener-bener muat. Atau kalau buat ke pesta, ke undangan kawinan, aku juga suka pakai karena ini cantik banget buat pakai dress-dress yang warnanya pastel. Terus kalau bagian dalamnya sih bener-bener loose gini aja.
nggak ada kantong, nggak ada apa. Tutupnya berupa kancing tempel. Dikempit agak mepet ya sama ketek ya, jadi biasanya aku bawanya itu di tenteng. Terus cobaan lain lagi, ketika udah punya 3 tas Fendi, oke, udahlah mau beli motif monogram yang kayak apa lagi sih, udah sama semua gitu. Karena seperti yang mungkin para pecinta tas Fendi tahu, Fendi yang jadul-jadul ini tuh banyak banget jenisnya. Kayak misalkan yang baget itu tuh ada yang bulu-bulu, ada yang manik-manik, ada yang warnanya aneh-aneh, ada yang merah, biru, dan segala macem, banyak banget. Cuma kayak, udahlah, udah cukup gitu. Tapi ternyata tidak. Tetap dong dibeli. Semuanya tadi kan rata-rata dari tahun 90-an ya. Kalau yang ini sebenarnya bukan vintage. Ini kalau nggak salah masih dari tahun 2000-an, masih agak baru. Tapi ini lucu banget untuk nggak dibeli karena lumayan jarang juga. Dan pas banget, aku beruntung sekali waktu itu nemu ada yang jual di online shop. Keadaannya belum pernah dipakai, bayangin belum pernah dipakai. Terus harganya juga oke, ya udah langsung aku beli. Dan ini lucu banget dong. Ini namanya Fendi Zuka Mesh Tote. Jadi ini bahannya dari mesh gitu ya. Kalian bisa lihat motifnya Zuka yang F-nya gede. Ini warnanya full hitam. Dan ini muatnya ya jelas paling banyak tadi di antara yang lain. Bener-bener dia juga nggak ada tutup atau kancingnya sama sekali, los gini aja. Tapi di dalamnya ada mini pouchnya yang nggak bisa dipisahin dari tasnya, jadi dia udah include di sini. Dan bisa dibilang this is my daily bag. Aku paling sering pakai tas ini karena memang muatnya sangat banyak. Namun memang karena ini transparan ya, jadi kalau kalian naruh barang apapun pasti akan kelihatan. Kalau berantakan juga kelihatan. Biasanya aku ngakalinnya sih barang-barang aku kalau perintilan itu dipakein pouch baru dimasukin ke sini. Tapi ini bener-bener yang kayak iPad Pro aja tuh masuk gitu loh. Jadi enak banget. Dan aku juga sebenarnya agak takut kan kalau makainya terlalu banyak barang karena ini bahannya mesh, takut copot, takut sobek. Tapi ternyata kuat banget. Aku pakai udah 2 tahun, meshnya tidak ada yang rusak ya. Tapi paling di area pinggir-pinggirnya, di bagian atas ini nih udah agak ngelotok sedikit, tapi bener-bener kuat sih. Ini yang bagian atasnya kayaknya coated canvas deh, ini bukan kulit soalnya. Kuat banget, bahkan nggak ada retak sedikit pun di bagian handle-nya. Jadi love banget. Semua tas Fendi yang aku punya, aku nggak pernah beli langsung di toko karena kan terutama yang 3 ini juga udah jadul. Jadi aku selalu beli dari online shop yang terpercaya. Kalau kalian mau tahu juga ntar aku kasih di description box toko-toko apa aja sih yang suka aku liatin untuk beli-beli tas vintage. Jujur kalau misalkan kalian juga bertanya gimana sih cara ngeliat palsu atau enggaknya, sebenarnya tips dari aku ya udah beli aja di seller yang terpercaya. Karena sebenarnya kalau tas yang emang vintage itu setelah aku googling kondisinya tuh suka beda-beda gitu loh. Maksudnya kadang ada yang kancing dalamnya ada logo Fendi-nya, ada yang enggak, dan segala macam, tergantung pas dia dikeluarinnya itu. Makanya aku juga belum berani untuk menjabarkan ke kalian seperti apa yang asli, seperti apa yang palsu. Karena sejauh ini aku beli bener-bener pakai feeling, bener-bener ngeliat bahannya. Dan ya aku tulisin ya di description box video ini untuk toko-toko langganan aku. Terus kalau untuk range harganya berapa sih? Nah, yang paling aku inget ini tuh di bawah 10 juta, ini sekitar 7 apa 8 gitu kalau nggak salah. Nah, sekarang kalau yang baget kayak gini, karena peminatnya juga banyak, terus sekarang tren lagi, aku lihat sih harganya naik turun tergantung bahannya apa, tergantung belinya di toko apa juga. Tapi biasanya aku lihat dijualnya sekitar 3 juta 4 jutaan gitu. Kalau misalkan yang mama ini biasanya orang-orang jual lebih mahal daripada yang budget. Jualnya itu ini di atas 5 juta sih biasanya. Tapi waktu itu aku masih dapetin ini di bawah 5 juta, sekitar 4, terus udah gitu kalau yang mini chef ini aku sangat-sangat beruntung sih. Dapatnya di Antah Berantah, aku juga agak lupa tokonya. Tapi ini aku dapet cuma 1 jutaan. Ini so cute, ya kan? Masih good deal banget gitu loh untuk beli tas Fendi.
Sekian koleksi tas Fendi vintage kesayanganku. Semoga videonya membantu kalian dan juga menginspirasi kalian yang mungkin masih bingung kalau mau beli. Dan thank you, see you in the next video, bye.